Baik, jadi saya akan menjelaskan poin pertama mengenai pembuatan tepache, yaitu pemilihan jenis mikrobia yang akan digunakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tepache. Jadi, tepache merupakan minuman fermentasi tradisional dari Meksiko yang terbuat dari kulit nanas dan memiliki rasa segar, sedikit manis, serta aroma khas dari nanas. Untuk fermentasinya, dia itu terjadi berkat mikroorganisme alami atau mikroorganisme lokal yang terdapat atau hidup pada kulit nanas, sehingga tepache juga dikenal sebagai minuman yang berfungsi sebagai probiotik. Nah, dalam pembuatan tepache, pemilihan mikrobia didasarkan pada mikroba alami tersebut, terutama ragi dan bakteri asam laktat yang memang dia itu mendominasi pada permukaan kulit nanas yang digunakan. Ragi yang umum ditemukan dia itu contohnya berupa Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis, Hansennia spora uvarum, dan Pichia fermentans, yang dimana dia berperan menghasilkan aroma dan sedikit alkohol alami. Sementara itu, bakteri asam laktat yang terdapat pada permukaan kulit nanas, contohnya seperti Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, dan Leuconostoc mesenteroides, dia itu membantu menghasilkan rasa asam segar sekaligus meningkatkan keamanan minuman. Nah, dengan memanfaatkan beberapa jenis mikroba alami ini, tepache dapat terbentuk dengan cita rasa dan keasaman yang seimbang tanpa perlu tambahan kultur komersial atau tanpa memerlukan alat dan bahan yang kompleks. Jadi untuk pembuatan tepache dia hanya menggunakan bahan-bahan dan alat sederhana yang terdapat pada rumah sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi media atau substrat produksi. Dalam pembuatan tepache, kami memanfaatkan beberapa bahan sederhana yang masing-masingnya memiliki fungsi penting dalam proses fermentasi. Untuk bahan baku utamanya, kami menggunakan kulit nanas yang tidak hanya menjadi sumber gula alami, tetapi juga membawa mikroba starter alami yang berperan dalam proses fermentasi. Air bersih kemudian ditambahkan sebagai medium bagi mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, air bersih juga berfungsi untuk melarutkan gula serta senyawa aromatik dari bahan lainnya. Kami menggunakan gula merah sebagai sumber karbon utama yang dibutuhkan oleh yeast untuk melakukan fermentasi. Selain mempercepat proses fermentasi, gula merah juga memberikan rasa manis, warna coklat yang alami, dan juga aroma karamel yang memperkaya karakter dari tepache ini. Selain bahan baku utama tadi, kami juga menggunakan beberapa jenis rempah yang banyak ditemukan di pasaran seperti kayu manis, cengkeh, dan jahe yang turut berperan untuk memberikan aroma sekaligus mendukung kestabilan fermentasi. Kayu manis sendiri menambahkan aroma pedas manis serta memiliki sifat antimikroba yang ringan dan membantu menekan mikroba pembusuk tanpa menghambat aktivitas ragi dan bakteri asam laktat. Nah, cengkeh sendiri mengandung eugenol yang bersifat antiseptik dan antioksidan, sehingga penambahan cengkeh ini dapat membantu menjaga kualitas fermentasi sekaligus memberikan aroma yang khas. Dan bahan selanjutnya yang kami gunakan adalah jahe yang memberikan sensasi hangat dan juga aroma yang segar, serta mengandung senyawa yang dapat mendukung aktivitas mikroba fermentatif. Baik, pada tahap ketiga adalah tahap preinkubasi atau inokulum. Jadi pada tahap preinkubasi atau inokulum, kulit nanas dicampur dengan air untuk membentuk medium yang kaya akan gula dan nutrisi sehingga mendukung pertumbuhan mikroba alami yang memang sudah terdapat pada kulit nanas. Mikroba seperti ragi dan bakteri asam laktat kemudian mulai beradaptasi, berkolonisasi, dan memperbanyak diri dengan memanfaatkan gula sebagai sumber energi.
Jadi tahap ini berfungsi sebagai awal pembentukan komunitas mikroorganisme aktif yang akan menentukan kelancaran proses fermentasi pada langkah berikutnya. Pemanfaatan tentang preinkubasi membantu menjelaskan bahwa proses fermentasi dapat berjalan menggunakan mikroba alami tanpa perlu starter tambahan, serta menunjukkan bagaimana kondisi awal suatu medium mempengaruhi aktivitas mikroba yang akan bekerja selama fermentasi. Baik, tahap keempat adalah tahap fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri menguraikan gula menjadi senyawa lain seperti asam, alkohol, dan gas, meskipun tanpa keberadaan oksigen penuh. Proses ini sudah digunakan manusia sejak lama, baik untuk mengawetkan makanan, menghasilkan cita rasa baru, dan menciptakan produk yang bermanfaat dan bernilai gizi lebih tinggi. Dalam fermentasi, mikroba memanfaatkan gula sebagai sumber energi, kemudian menghasilkan produk sampingan yang mengubah rasa, aroma, dan karakteristik bahan. Karena sifatnya yang spontan dan mudah terjadi di lingkungan yang kaya nutrisi, fermentasi menjadi dasar dari banyak produk tradisional yang dibuat. Hanya dengan memanfaatkan mikroba alami, salah satu contoh produk fermentasi spontan tersebut adalah pembuatan tepache. Tepache sendiri adalah minuman tradisional berbahan dasar kulit nanas. Jadi pada proses ini, gula alami dari nanas akan diuraikan oleh mikroba yang memang sudah terdapat pada kulitnya, terutama ragi dan bakteri asam laktat. Tepache dibuat dengan mencampurkan kulit nanas dan air ke dalam wadah tertutup, kemudian membiarkannya berfermentasi selama 24-72 jam. Selama periode ini, ragi menghasilkan sedikit alkohol dan gas CO2, sementara bakteri menghasilkan asam organik yang memberikan rasa segar khas pada tepache. Dengan memanfaatkan proses fermentasi alami, tepache dapat terbentuk tanpa penambahan kultur mikroba khusus, sehingga menjadi contoh nyata bagaimana proses fermentasi bekerja secara sederhana namun efektif dalam mengubah bahan mentah menjadi produk yang baru dan lebih berkarakter. Baik, poin yang kelima yaitu kontrol proses atau jenis fermentor yang digunakan. Dalam proses pembuatan tepache, pengendalian fermentasi sangat penting untuk memastikan bahwa mikroba alami dari kulit nanas dapat bekerja secara optimal untuk menghasilkan cita rasa yang khas, tingkat keasaman yang tepat, serta kualitas yang aman untuk dikonsumsi. Pada skala rumahan atau pada skala kecil, fermentasi tepache umumnya dilakukan dengan fermentor batch, yaitu sistem fermentasi yang memproses bahan dalam jumlah tertentu yang dari awal hingga akhir tidak dilakukan penambahan bahan baru selama proses berlangsung. Jenis fermentor batch yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan toples kaca. Penggunaan toples kaca sebagai fermentor batch memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu tidak bereaksi dengan asam, yang kedua transparan sehingga memudahkan pengamatan proses, yang ketiga mudah dibersihkan, dan yang keempat mampu mempertahankan karakter fermentasi spontan yang menjadi ciri khas dari tepache. Fermentasi batch juga memberikan kontrol penuh pada setiap tahapan sehingga produsen dapat menentukan durasi fermentasi dari kualitas produk pada setiap batch secara konsisten. Oke, baik. Jadi saya akan kembali menjelaskan mengenai poin ke-6, yaitu pemanenan produk berupa pemisahan dan pemurnian tepache. Jadi tahap terakhir dari pembuatan tepache yaitu pemanenan itu dilakukan setelah proses fermentasi kurang lebih 2-3 hari, yang dimana dia telah menghasilkan rasa dan aroma seperti alkohol yang sesuai dengan beberapa jurnal yang kita lihat bahwa tepache ketika dia telah berhasil melakukan proses fermentasi, maka dia akan mengeluarkan aroma-aroma seperti aroma alkohol atau aroma fermentasi pada umumnya. Nah, kemudian cairan tepache yang tadi telah dilakukan pemanenan kemudian dipisahkan dari kulit nanasnya dan bahan padat lainnya atau bahan-bahan opsional yang ditambahkan seperti pada video pembuatan seperti jahe, cengkeh, dan bahan-bahan berupa kulit nanasnya. Nah, setelah itu dilakukan pemurnian, yaitu penyaringan ulang menggunakan saringan atau kain yang lebih halus
untuk menghilangkan partikel kecil dan membuat minuman ini lebih jernih lagi. Nah, proses ini memastikan teh pace yang akan kita konsumsi menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman untuk dikonsumsi. Terima kasih.